Selamat datang di podcast Kata Hati. Hai, selamat datang kembali di podcast Kata Hati. Masih bersama gue Adi. Waduh, gimana kabar kalian nih men? Semoga selalu baik-baik aja ya. Untuk kalian yang mungkin sekarang lagi sakit, gue doain semoga cepat sembuh, cepat sehat lagi. Tetap semangat pokoknya buat kita semua ya men. Di episode kali ini gue mau ngebahas tentang move on. Apa sih yang kita lakuin biar bisa move on? Atau mungkin kita malah termasuk orang yang susah banget move on. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru tahu channel ini, jangan lupa bantu subscribe biar channel ini terus berkembang dan gue makin semangat bikin kontennya. Move on. Banyak nih yang DM gue supaya gue ngebahas tentang move on. Gue mau tanya deh, kalian tuh tipe orang yang gampang move on atau yang susah banget buat move on? Kalau gue jujur tipe orang yang gampang banget buat move on. Bukan berarti gampang ngelupain atau ngelupain hal yang udah pernah gue jalanin namanya. Tapi menurut gue apa yang udah terjadi ya udah aja gitu. Karena gue percaya move on tuh sebuah proses buat kita jadi lebih baik, lebih kuat, dan move on juga sebuah proses untuk kita dapat sesuatu yang lebih di waktu yang selanjutnya. Makanya gue mau cepat-cepat lewatin prosesnya itu. Emang gak mudah sih, dan butuh waktu banget ya men buat terima keputusan yang sama sekali gak kita harapin, entah dari pacaran, kerjaan, atau apapun itu. Terutama dari pacaran ya men ya. Setiap orang tuh punya ekspresi masing-masing gitu dalam menerima kenyataan terburuk. Ada yang marah-marah, nangis, atau bahkan langsung pergi gitu aja tanpa ngomong apa-apa. Nih, gue pengen berbagi tips buat lo yang baru patah hati atau yang belum bisa move on. Tapi gue mau disclaimer dulu ya, kalau ini fix menurut gue pribadi aja. Kalau emang menurut kalian benar ya ambil positifnya, tapi kalau memang menurut kalian gak masuk akal ya dengerin aja men. Oke, tips yang pertama, pastiin kita tahu dulu arti move on yang sebenarnya itu apa. Maksudnya gini, kebanyakan orang nih kalau dengar kata move on itu berarti udah berhasil melupakan, sampai sama sekali lupa gitu. Kalau menurut gue sih itu salah ya men. Karena arti move on itu kan berarti berjalan terus, sesuai sama arti dari bahasa Inggrisnya, berjalan terus. Nah, kalau kita masih bisa melakukan sesuatu dengan lancar, kita masih bisa ngejalanin hidup kayak manusia pada umumnya, itu berarti kita lagi move on man. Betul gak? Tips yang kedua nih, cintai diri kita lebih dalam lagi man. Karena diri kita berhak untuk bahagia walaupun tanpa dia. Kalau sebelum kenal sama dia lo bisa bahagia gitu, berarti sekarang juga bisa kan. Tips yang ketiga, jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain. Kita harus sadar kalau kebahagiaan kita itu adalah tanggung jawab diri kita masing-masing man. Ya jadi kita boleh mencintai seseorang, kita boleh mencintai pasangan kita yang sangat-sangat mencintai gitu, tapi kita jangan terlalu punya expect tinggi kalau kita bakalan terus sama dia gitu. Yang penting kita tuh jangan menggantungkan kebahagiaan kita gitu men sama orang lain. Tips yang keempat nih men, yang terakhir nih, ubah mindset kita tentang move on. Move on itu bukan berarti melupakan, tapi kita bisa membiasakan diri kita tanpa dia lagi. Jadi kita jangan fokus untuk melupakan dia atau kenangan-kenangan waktu sama dia men. Karena kalau kita cuma fokus buat ngelupain, itu akan ada satu waktu kita akan bertemu lagi dari nol sama dia men. Mungkin tiba-tiba dia chat, atau gak sengaja kita ketemu gitu, terus dia negor, hai. Itu usaha kita yang udah 99% bisa lupain, bisa mulai dari nol lagi men, cuma karena kata hai. Men, move on itu yang sebenarnya bukan saat kita bisa melupakan dia, tapi move on itu saat kita ketemu lagi sama dia, hati kita benar-benar udah biasa aja ke dia men. Gitu men tips gue.
sekali lagi tips-tips di atas itu berdasarkan pribadi gue ya men. Jadi mungkin lo bisa setuju atau juga enggak. Nah kalau menurut kalian gimana nih men? Move on itu apa? Dan gimana cara kalian buat move on? Tulis di kolom komentar ya men ya. Putus mungkin bagi sebagian orang kata ini memang menjadi momok dalam setiap hubungan ya men ya. Tapi ada juga yang anggap kata ini itu sebagai bagian dari resiko yang harus dijalani dalam setiap hubungan. Lalu setelah putus, apa yang biasanya orang-orang lakuin? Minta balikan sambil nangis-nangis, atau milih untuk terima dan pergi jauh. Yang penting kita bisa terima itu sebagai proses buat kita jadi lebih baik lagi ke depannya men. Dengan cara move on itu tadi. Sampai di sini aja main episode kali ini. Buat kalian yang punya ide atau bahkan punya cerita yang bisa kita bahas di sini, bisa komen-komen atau DM ke IG gue ya men. Terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin episode kali ini ya men. So jangan lupa untuk selalu dengarkan kata hati dalam setiap kehidupan kalian. Gue Adi pamit. Have a nice day. Bye.